Halo teman rebahan, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Kehidupan Guru Sihir di Dunia Lain. Yang dimana di video kali ini Mimin akan membahas chapter 2 sampai chapter 6. Bagi yang baru mampir, silahkan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Jika kalian ingin menggarap channel ini, sebelum melakukan itu coba kalian pikir pakai otak. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Setelah terkena serangan dari Red Dragon, Will pun mengalami pendarahan di bagian perutnya sehingga mengeluarkan darah. Will pun mengatakan dalam hati, ini buruk, pendarahannya sangat parah, aku akan mati. Sambil melihat ke arah Red Dragon yang sedang mengamuk dan mengeluarkan semburan api. Sial, padahal aku baru saja reinkarnasi ke sini. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Will yang mendengar itu pun terkejut dan langsung melihat ke arah Alan. Aku akan menolongmu, ucap Alan dengan murka. Will yang melihat itu pun agak takut dan mengatakan, Alan itu. Bukankah itu tanda aktivasi sihir rank tinggi, ucap Will dalam hati. Red Dragon menyemburkan api ke arah Alan. Alan yang melihat itu pun juga melancarkan serangan ke arah Red Dragon dan mengatakan, Absolute Zero. Red Dragon yang sedang menyerang pun mendadak padam karena serangan dari Alan tersebut. Will yang melihat itu pun mengatakan dalam hati, di dalam novel, seharusnya Alan belum bisa menggunakan Absolute Zero saat ini. Mengingat bakatnya itu, tidaklah mustahil. Tapi, aku tidak percaya dia menunjukkan padaku revisi dari pahlawan yang melebihi novel aslinya. Dia bisa mencapai tahap ini karena Alan lebih mementingkan nyawa orang lain dibandingkan nyawa sendiri. Dan juga, kebangkitan sekilas ini akan menjadi keuntungan untuk perkembangan ke depannya. Setelah terkena serangan dari Alan, naga tersebut membeku dan berhasil dikalahkan. Will pun terkejut dan mengatakan, kekuatan apa tadi? Sambil bertanya-tanya, hei apa kau baik-baik saja? Sambil bertanya kepada Will. Will pun tertawa dan mengatakan, hahaha, ya berkat dirimu. Dan bala bantuan datang untuk membantu Alan dan Will sambil mengatakan, kami datang untuk membantu. Mereka pun kaget dan mengatakan, kalian sudah mengalahkannya. Setelah mereka melihat itu, mereka pun membereskan mayat dari Red Dragon. Setelah menaklukkan Red Dragon, aku diberi pertolongan pertama oleh ksatria yang datang untuk membantu, dan aku selamat, ucap Will dalam hati. Mereka pun menaiki kereta kuda, sekarang, kami dalam perjalanan menuju ibu kota. Alan pun bertanya dan mengatakan, apa kau yakin tidak apa-apa? Will yang mendengar itu mengatakan, ya, tidak usah khawatirkan itu. Itu terdengar melegakan. Will mengatakan dalam hati, sesampainya di ibu kota, aku akan ke gereja untuk mendapatkan sihir penyembuhan. Ngomong-ngomong bagaimana kau tahu namaku? Ucap Alan sambil bertanya. Will pun kaget dan mengatakan dalam hati, karena saat kita bertarung dengan Red Dragon tadi, kau memanggil namaku. Aku terus bertanya-tanya, ucap Alan. Will pun mengatakan, entahlah, apa aku mengatakannya. Iya, ucap Alan. Will pun ketakutan, sial, tadi sangat terdesak sampai aku tidak memikirkan itu. Tapi untungnya, Alan tidak punya ingatan masa kecilnya. Kalau aku mengarang cerita, itu tak akan jadi masalah. Selain itu, jika aku, penulis aslinya yang mengarang ceritanya, itu sudah dianggap sebagai cerita resmi. Will pun mengarang cerita dan mengatakan, saat aku masih kecil, aku tinggal di sebuah desa kecil di bagian utara kerajaan Serlika untuk sementara. Dan itu mungkin, karena kau mirip seperti teman dekatku waktu itu. Alan yang mendengar itu pun kaget dan mengatakan, apa itu desa Tepeste? Ya, tunggu, apa kau Alan itu? Ucap Will kepada Alan. Alan yang mendengar itu mengatakan dengan ragu-ragu, mungkin, itu aku. Mungkin, ucap Will kepada Alan. Alan pun menjelaskan kepada Will dan mengatakan, aku tidak punya ingatan tentang masa kecilku. Tapi aku dibesarkan di desa Tepeste, jadi besar kemungkinan kalau Alan yang kau kenal itu adalah aku. Will yang mendengar itu pun mengatakan, begitu ya, amnesia. Bagus, sepertinya aku sudah lolos dari masalah, ucap Will dalam hati. Alan pun bertanya kepada Will dan mengatakan, oh iya, maaf, aku tidak mengingat namamu. Will pun menjawab pertanyaan dari Alan dan mengatakan, tak usah khawatir, mari berbahagia saja karena bisa bertemu kembali seperti ini. Lagi pula Alan sudah menyelamatkanku dari bahaya. Terima kasih sudah menyelamatkanku, ucap Will sambil membungkuk. Alan pun tertawa bahagia dan mengatakan, hahaha, kita di situasi yang sama seketika dalam bahaya. Will yang mendengar perkataan dari Alan pun senang dan mengatakan dalam hati, dia bahkan tidak menyombongkan diri, apalagi sampai membuatku berhutang budi, seperti yang diharapkan dari pahlawan. Alan pun bertanya dan mengatakan,
jika kau tidak keberatan, bisakah kau memberitahu namamu lagi? Will yang mendengar ucapan dari Alan pun mengatakan, Will, senang bisa bertemu denganmu, sambil mengulurkan tangannya. Aku yakin kita akan bersama dalam waktu yang lama, ucap Will dalam hati. Alan yang mendengar dan melihat itu pun segera menjabat tangan Will dan mengatakan, iya, senang bisa bertemu denganmu juga. Singkat cerita, Kerajaan Serlika, di ibu kota kerajaan. Di tengah ibu kota kerajaan, para warga berkerumunan dan kaget melihat seekor naga yang telah mati. Pedagang yang melihat itu kaget dan mengatakan, oh, ini. Aku akan membelinya seharga 10 koin platinum, ucap pedagang itu sambil membungkuk dan memberi uang kepada Alan. Warga yang melihat itu bersorak kagum dan mengatakan, wah, itu luar biasa. Yah, kurasa harganya kisaran segitu. Kalau dikonversikan ke yen Jepang, 10 koin platinum sekitar 100 juta yen, atau kurang lebih 11 miliar. Alan yang menerima itu terkejut dan mengatakan, 10 koin platinum, apa tak masalah aku mendapat uang sebanyak ini? Will pun mengatakan kepada Alan, kau yang mengalahkannya, jadi kau berhak menerima hadiahnya. Tapi, aku tak mengalahkannya sendirian, aku tak bisa mengalahkannya tanpa bantuanmu. Bagaimana jika kita bagi dua, ucap Alan dengan bahagia. Will yang mendengar ucapan dari Alan pun kaget dan mengatakan, oi, apa kau yakin, aku tanpa ragu pasti akan menerimanya. Tentu saja, Will layak mendapatkannya, ucap Alan kepada Will sambil memegang koin tersebut. Ya ampun kau sangat baik, seperti biasa. Alan pun tertawa dan mengatakan, hahaha, aku tak merasa aku tidak bisa menghabiskan uang sebanyak ini sendiri, sambil mengeluarkan uang dari kantong tersebut. Will pun menerima uang tersebut dan mengatakan, baiklah kalau begitu, aku dengan senang hati menerimanya. Alan yang mendengar itu mengatakan, iya. Will pun berpikir dan mengatakan dalam hati, 5 koin platinum sudah sangat cukup untuk biaya keperluanku di waktu yang mendatang. Dengan ini, aku bisa melewati beberapa tahap untuk mendapatkan Ring of Magic. Mari ucapkan selamat tinggal untuk diriku yang tak bisa menggunakan sihir, ucap Will sambil tersenyum. Alan pun bertanya kepada Will dan mengatakan, Will, apa yang akan kau lakukan di ibu kota nanti? Apa mungkin kau mau mengikuti ujian masuk Akademi Sihir Serlika? Will yang mendengar ucapan Alan pun mengatakan, tidak, aku masih mau melanjutkan perjalananku. Masih banyak tempat yang harus aku kunjungi. Alan yang mendengar ucapan Will pun agak kecewa dan mengatakan, oh sayang sekali, aku kira kita bisa mengikuti ujian masuk itu sama-sama. Wow, kau benar-benar mengikuti ujian di salah satu akademi tersulit di Kerajaan Serlika, itu hebat. Kalau begitu aku akan memberikanmu sebuah saran. Alan, kau mungkin menggunakan beberapa sihir yang luar biasa tadi, tapi, kau mengalami kesulitan dalam mengontrol mana bukan? Alan yang mendengar ucapan dari Will pun terkejut dan mengatakan, hah, bagaimana kau bisa tahu? Will pun menjawab dan mengatakan, karena aku menemukan keunikan dalam caramu menggunakan sihir dalam pertarungan tadi. Tapi menurutku, itu sesuatu yang bisa meningkat secara dramatis hanya dengan menyadari satu hal. Alan yang mendengar itu mengatakan, satu hal. Ya. Konsentrasikan kekuatanmu pada satu titik, itu saja, ucap Will kepada Alan. Konsentrasi pada satu titik, ucap Alan dengan bingung. Will pun menjelaskan dan mengatakan, sihir diaktifkan dengan menyalurkan mana dengan tepat ke dalam sirkuit sihir di dalam tubuh Kan. Alan pun bertanya kepada Will dan mengatakan, apa itu bisa dilakukan? Will pun mengatakan, kalau aku memberitahumu terlalu banyak, maka itu bukan saran namanya Kan. Karena kau harus memahami prosesnya untuk bisa berkembang. Hanya itu saja yang bisa aku beritahu padamu. Alan, kau bebas menggunakannya sebagai referensi atau tidak, ucap Will kepada Alan. Alan yang mendengar ucapan dari Will pun bersemangat dan mengatakan, tidak, aku pasti akan menggunakannya sebagai referensi. Aku akan melakukan yang terbaik untuk bisa memahami perkataan darimu Will. Bagus, semoga berhasil ujian masuknya, ucap Will kepada Alan dan segera berbalik. Alan yang mendengar ucapan dari Will pun mengatakan, iya Will, makasih untuk semuanya. Alan dan Will pun pergi berpisah dan mengucapkan sampai jumpa lagi. Setelah Will berpisah dan mengatakan dalam hati, dia orang yang baik, itulah ideku untuk membuat protagonis yang ideal. Will pun mengatakan, sekarang, aku akan melakukan apa yang harus aku lakukan. Tiba-tiba, seorang wanita lewat melalui kereta berkuda. Will pun kaget dan mengatakan, jadi, dia memang benar-benar nyata sambil melihat ke arah kereta berkuda tersebut. Putri Selena, dia adalah karakter yang mati di dalam novel. Dialah orang yang ingin aku selamatkan. Yah, aku masih belum bisa menemuinya saat ini. Aku akan menjadi kuat, dan kemudian akan menyelamatkanmu. Namun tiba-tiba Will terpesona dengan Putri Selena dan mengatakan, terlalu bahaya melihatnya secara langsung karena dia terlalu manis.
Singkat cerita, di ibu kota kerajaan, di daerah kumuh. Will mengatakan dalam hati, ini daerah pemukiman warga miskin di ibu kota kerajaan. Tempat ini, tak terkontrol dengan baik, dan merupakan sarang dari organisasi ilegal. Tempat ini juga merupakan sarang dari kejahatan, obat-obatan terlarang, prostitusi, dan sebagainya. Alasanku pergi ke tempat berbahaya seperti ini adalah karena, untuk mendapatkan seseorang yang dapat membantuku. Sambil berjalan melewati beberapa pengemis. Di tengah perjalanan tersebut, Will dihentikan dan mengatakan, "Oi, kalau kau tak mau mati, serahkan semua uangmu," ucap sekelompok preman tersebut. Will yang melihat itu pun mengatakan, "Aku menolak." Sekelompok preman yang mendengar ucapan dari Will pun mengatakan, "Kalau begitu, aku akan membunuhmu dan melucuti pakaianmu." "Tangkap dia," ucap ketua kelompok sambil menyerang Will. Will yang melihat itu mengatakan dalam hati, "Aku mungkin memang kelihatan sangat lemah," tapi, sambil bersiap menyerang sekelompok preman tersebut dengan pedang. Will pun mengayunkan pedangnya itu. Sekelompok preman tersebut berteriak ketakutan. Dan preman tersebut berhasil dikalahkan dan Will mengatakan dalam hati, "Aku cukup kuat untuk masuk ke Akademi Sihir." Will pun mengatakan, "Pakaian siapa tadi yang ingin kalian lucuti?" Ketua preman tersebut kaget kebingungan karena rekannya tersebut berhasil ditaklukkan dengan mudah oleh Will. Ketua preman tersebut lari meminta ampun sambil mengatakan, "Maafkan aku." Will pun menghela nafas dan mengatakan, "Ha." Tidak lama kemudian, Will menghampiri sebuah toko. Dan Will pun berjalan masuk ke dalam toko tersebut. Will pun bertemu dengan pemilik toko tersebut. Pemilik toko tersebut mengatakan, "Oh, kau seorang bangsawan, bukan? Ini bukan tempat untuk orang macam dirimu." Will yang mendengar itu pun mengatakan, "Jangan berkata begitu, aku punya uang," sambil mengeluarkan satu koin emas. "Ada satu hal yang aku ingin kau lakukan, bukan sebagai informan dari daerah kumuh, melainkan sebuah elf." Pemilik toko yang mendengar itu pun kaget dan mengatakan, "Aku terkejut." "Siapa yang memberitahumu?" ucap pemilik toko dengan waspada. Pemilik toko itu merupakan seorang informan Nora. Dia adalah seorang informan hebat yang akan menjadi andalan Allen di masa mendatang. Will yang mendengar ucapan dari Nora mengatakan, "Tidak ada yang memberi tauku. Aku cuma tahu aja, pengetahuan yang aku miliki jauh melampauimu sebagai seorang informan," ucap Will dengan tersenyum. "Oh, kalau memang seperti itu, kenapa kau tak coba mengatakan sesuatu yang bisa membuatku terkejut?" Nora pun tersenyum dengan licik dan mengatakan, "Kau membutuhkan bantuan kan? Kalau kau bisa membuatku mengakui hal itu, maka aku akan memberikan bantuan secara gratis." Will yang mendengar itu pun tertawa dan mengatakan, "Hehehe, aku bersyukur untuk itu." Will pun tersenyum dan mengatakan, "Aku sudah pegang kata-katamu." "Oh ya tentu," ucap Nora tersebut. "Baiklah ayo mulai," ucap Will dengan semangat. "Namamu adalah Nora, tapi itu cuma nama samaran. Nama aslimu adalah Granet, kau berusia 180 tahun. Dan kau tak menyukai adat dan tradisi para elf, makanya kau meninggal desamu. Karena kau tak tahu harus kemana, akhirnya kau pun tiba di daerah kumuh. Berpura-pura menjadi manusia sambil menguping pada gosip dengan sihir anginmu. Dan kemudian kau menjadi seorang informan." Nora yang mendengar ucapan dari Will pun terkejut dan mengatakan, "Bagaimana kau bisa tahu soal itu?" Will pun melanjutkan ceritanya dan mengatakan, "Dan 3 ukuranmu dari atas adalah, 84, 59, 87. Nora yang mendengar ucapan dari Will pun langsung memotong pembicaraan dan mengatakan, "Tunggu dulu." Nora pun membuka kerudungnya dan tersipu dan mengatakan, "Bagaimana kau bahkan bisa tahu soal itu?" Will pun menjawab dan mengatakan, "Apa kau mengakui kalau pengetahuanku lebih luas dibandingkan dirimu?" "Baiklah, aku mengerti, jadi tolong berhenti bicara," ucap Granet sambil tak berdaya. "Baiklah, sekarang aku sudah mendapatkan seorang pemandu." Granet pun bingung karena mendengar ucapan dari Will. Granet mengatakan, "Pemandu, kau mau aku memandumu kemana? Dengan pengetahuan yang kau punya, kau tak akan membutuhkan bantuanku." Will pun mengatakan, "Bukannya aku sudah bilang, aku membutuhkan Nora sebagai elf. Aku mau kau membawaku ke kampung halamanmu, yaitu hutan elf." Singkat cerita Granet dan Will pun melakukan perjalanan ke kampung halaman suku elf yaitu kampung halamannya Granet. Will pun mengatakan, "Ada banyak pohon mati. Gak seperti biasanya kan, itu salah satu alasanku ke hutan elf." Granet pun bertanya setelah mendengar ucapan dari Will. Granet mengatakan, "Apa maksudmu?" Will pun menjawab, "Kau akan tahu nanti." Granet yang mendengar ucapan dari Will pun kesal dan mengatakan, "Jangan membuang waktu dan cepat katakan." "Gak bisa, aku sedang banyak pikiran, lagi pula kita sudah sampai," ucap Will kepada Granet.
Mereka pun tiba di gerbang suku elf. Salah satu penjaga menghentikan Will dan Granet. Penjaga itu mengatakan, berhenti. Dari sini, tidak ada yang boleh masuk, kecuali suku elf. Pergi dari hutan ini sekarang. Granet menghela nafas setelah mendengar ucapan salah satu penjaga itu. Granet pun turun dari tunggangannya dan mengatakan, Erik, jangan terlalu dingin. Penjaga itu pun terkejut dan waspada terhadap Granet. Penjaga itu mengatakan, siapa kau, bagaimana kau tahu namaku? Granet pun membuka tudungnya dan mengatakan, itu karena, ini aku, ucap Granet malu-malu. Penjaga itu pun terkejut melihat Granet datang berkunjung. Penjaga itu mengatakan, Granet sama. Granet pun menunjukkan dan mengatakan ke arah Will, dia adalah temanku, biarkan dia masuk juga, ucap Granet kepada Erik. Saya mengerti, selamat datang kembali, Granet sama, ucap Erik kepada Granet sambil membuka gerbang tersebut. Granet pun menaiki tunggangannya sambil mengatakan, aku gak kembali, aku cuman mampir. Granet pun memasuki desa elf. Seseorang mengatakan, Granet sama kembali. Anak-anak yang tadinya sedang bermain pun terdiam setelah mendengar ucapan dari seseorang tersebut. Anak-anak pun senang mendengar ucapan itu, dan mengatakan, ah, Wan sama. Granet dan Will pun menaruh tunggangannya ke kandang sambil mengelus tunggangannya tersebut. Anak-anak pun menghampiri Granet dan mengatakan, Wan sama, selamat datang kembali. Granet pun senang melihat anak-anak yang bahagia melihat kedatangannya tersebut. Granet pun mengelus kepala anak-anak sambil mengatakan, hahaha, aku pulang. Will yang melihat Granet dan anak-anak pun mengatakan, Nora, tidak, Granet memang terlihat seperti tomboy yang pergi dari desa elf karena tidak suka dengan adat dan tradisinya, tetapi sebenarnya dia adalah seorang putri elf. Yang sangat dicintai para suku elf. Granet pun menggendong salah satu anak-anak dan mengatakan kepada Will, lalu, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Will yang mendengar ucapan dari Granet pun mengatakan, bisakah kau menunjukkan rumah tetua? Iya, ya, ucap Granet sambil dicubit-cubitin pipinya sama salah satu anak-anak tersebut. Tidak lama kemudian, Will pun sampai ke tempat rumah tetua berada. Sudah lama sekali sejak kau kembali ke desa, dan juga kau membawa orang asing bersamamu, ucap tetua desa suku elf. Namun Will dan Granet tidak mendengarkan ucapan para tetua. Granet mengatakan, sesuai yang kau mau, bertemu dengan tetua. Will yang mendengar itu mengatakan, terima kasih. Namun tetua tersebut kesal dan pala dan mengatakan, jangan mengabaikanku. Tetua tersebut kesal dan mengatakan, pergilah, aku tak tertarik mendengarkan orang asing. Will yang mendengar ucapan dari tetua pun langsung mengatakan, bahkan jika saya bilang akan menangani ketidaknormalan yang sedang terjadi di hutan elf. Tetua yang mendengar ucapan dari Will pun terkejut. Tetua pun mengatakan, apa, sambil bertanya-tanya. Will pun melanjutkan ceritanya dan mengatakan, di hutan ini, roh angin sedang mengamuk, membuat kondisi di sini kacau. Akibatnya, pohon-pohon mulai layu. Anda tidak tahu cara mengatasi hal itu, oleh karena itu, Anda melakukan persembahan bukan, ucap Will dengan serius. Tetua yang mendengar ucapan dari Will itu terkejut. Tetua pun mengatakan, bagaimana kau tahu hal itu? Granet pun ikut terkejut dan mengatakan, jadi itu sebabnya pohon-pohon layu. Jangan bilang, kalau kau pelakunya, ucap tetua dengan marah dan kesal. Will pun mengatakan, tidak, itu kebalikannya. Tetua yang mendengar itu mengatakan, kebalikannya, sambil bertanya-tanya. Will pun menjelaskan dan mengatakan bahwa, saya adalah utusan dewa, dewa mengirim saya untuk menyelamatkan para elf. Tetua yang mendengar ucapan dari Will pun terkejut. Tetua pun mengatakan, urusan dewa. Granet pun ikut terkejut dan mengatakan dalam hati, dewa. Will pun melanjutkan ceritanya dan mengatakan, dewa tidak bisa secara langsung ikut campur urusan di dunia ini. Itulah kenapa saya, seorang manusia, dikirim dewa untuk menggantikannya. Dan juga itulah alasan kenapa saya, orang luar, tahu lebih banyak tentang hutan elf, dibanding Granet. Tetua yang mendengar ucapan dari Will pun hanya bisa terdiam dan terkejut. Dewa tidak akan meninggalkan ras elf yang mulia. Saya akan menyelamatkan para elf, ucap Will sambil menggenggam kedua tangannya tersebut. Tetua yang mendengar itu pun mengucapkan rasa bersyukur dan mengatakan, oh, dewa masih belum meninggalkan kami. Will yang mendengar itu pun hanya terdiam. Will pun mengatakan dalam hati, aku cuma mengarang cerita, aku tidak menduga kalau dia akan mempercayainya. Mari tidak usah memberitahu siapapun, bahwa aku datang ke sini cuma untuk membuat kontrak dengan roh agar aku bisa menggunakan sihir roh. Will pun mengatakan kepada tetua, tentu saja, tetapi dengan kekuatan saya saat ini. Saya tidak mampu memadamkan kemarahan roh angin. Karena itu, dapatkah Anda meminjamkan saya Spirit Mirror, dan Fairy Bell, harta suku elf?
Tetua yang mendengar ucapan dari Will pun terkejut. Tetua pun mengatakan, jadi utusan dewa juga mengetahui harta kami ya. Mau bagaimana lagi? Will yang mendengar itu mengatakan, terima kasih banyak. Tetua pun memotong pembicaraan dan mengatakan, tapi ada satu syarat. Syarat? Ucap Will. Singkat cerita, setelah Will mendapatkan Spirit Mirror, dan Fairy Bell, harta suku elf. Will pun langsung menuju ke hutan elf bersama Granet dan satu gadis elf lainnya. Will pun mengatakan dalam hati, ya, jika meminjam benda berharga suku elf, sudah hal yang wajar kalau ada yang mengawasi. Granet senang dan mengatakan kepada gadis elf tersebut, aku tidak menduga kalau kau yang mengawasi, Sal. Will yang mendengar ucapan dari Granet pun bertanya dan mengatakan, kalian saling kenal. Granet pun menjawabnya dan mengatakan, ya, Sal dan aku sering bermain bersama. Sudah berapa lama itu? Ucap Will kepada Granet. Garnet pun mengatakan, kurang lebih 100 tahun, ya. Ya, kurang lebih ucap Sal kepada Granet. Bagi para elf itu adalah waktu yang standar ya, ucap Will kepada kedua gadis tersebut. Will pun mengatakan dalam hati, aku tidak tahu kalau Nora mengenal seseorang seperti ini. Sal merupakan karakter yang tidak muncul di novel, tapi, dia sepertinya punya bakat. Granet pun bertanya kepada Sal dan mengatakan, tapi, jika hanya tugas mengawasi, aku yakin ada banyak yang lebih cocok dibandingkan dirimu, Sal. Sal pun menjawab pertanyaan dari Granet dan mengatakan, ya, itu karena aku akan menjadi persembahannya semisal gagal meredakan kemarahan roh sambil tersenyum dengan sedih. Granet yang mendengar itu pun terkejut dan mengatakan, Will juga mengatakan, sambil melihat ke arah Sal. Apa kau tidak masalah dengan itu, Sal, ucap Granet sambil memegang pundak Sal. Sal yang mendengar ucapan dari Granet pun mengatakan, jika itu bisa memulihkan hutan, aku tidak masalah sambil memasangkan wajah sedih. Tidak mungkin, ucap Granet dengan khawatir. Will yang mendengar ucapan dari Sal dan Granet, Will pun mengatakan, itu keberanian yang luar biasa mau menjadi persembahan, tapi sayangnya, itu tidak akan membuat hutan kembali normal. Granet yang mendengar ucapan itu pun mengatakan, apa itu juga pengetahuan dari seorang urusan dewa, sambil bertanya kepada Will. Will pun menjawab pertanyaan dari Granet dan mengatakan, ya, amukan roh angin disebabkan karena adanya gangguan di Dragon's Veins. Jika itu tidak diperbaiki, sebanyak apapun persembahan yang dilakukan, itu tidak akan ada artinya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Ucap Sal kepada Will. Tiba-tiba ada serangan sihir angin yang mengarah ke Sal. Granet yang melihat itu mengatakan, awas. Namun tiba-tiba, Will bergegas dan menghalau serangan tersebut. Dengan menggunakan Spirit Mirror, Granet yang melihat itu pun terkejut dan mengatakan, bisa dipantulkan dengan Spirit Mirror. Will pun mengatakan, kenapa kau pikir kita akan gagal? Aku ada di sini untuk mencegah hal itu kan? Sal pun terjatuh ke tanah dan mengatakan, Will sama. Will pun mengatakan, serahkan kepadaku, karena tidak ada yang lebih menyenangkan daripada menolong orang, sambil melihat ke arah Sal. Setelah itu, Will pun mengatakan dalam hati, itu tadi adalah serangan dari roh angin. Dia seharusnya berada di dekat pohon yang lokasinya masih jauh dari sini. Apa ini karena dia sedang dalam kondisi mengamuk? Granet pun terkejut dan mengatakan, jangan bilang, ini. Ya dia semakin kuat, ucap Sal dengan ketakutan. Dan serangan seperti beliung pun datang menghampiri mereka bertiga. Granet pun menahan angin tersebut dengan sebuah kain dan mengatakan, Will yang melihat itu mengatakan, aku lega kau datang kemari, ucap Will kepada roh angin, Jin. Roh angin pun melancarkan serangannya kepada Will. Will yang melihat serangan tersebut hanya tersenyum. Will pun memantulkan serangan dari roh angin dengan menggunakan Spirit Mirror. Dan serangan itu berhasil dipantulkan dan mengenai roh angin. Roh angin pun datang menyerang dengan menggunakan serangan fisik. Setelah menyerang dengan serangan fisik, roh angin kembali terbang ke atas dan Will juga pergi mengikuti roh angin tersebut. Will pun mengatakan dalam hati, setelah serangan sihir tidak bekerja, dia langsung menyerang dengan serangan fisik. Sepertinya dia masih bisa berpikir jernih walau sedang mengamuk. Jika dia tidak menggunakan sihir, maka aku akan menggunakan cara lain, sambil mengambil dagger dari belakang punggungnya. Will pun menaruh mana di dagger tersebut, sehingga mengeluarkan api dari pedang itu. Will mulai menyerang dengan menggunakan dagger apinya. Will pun berhasil mengenai sihir apinya kepada roh angin. Ini adalah Magic Flame Dagger, merupakan alat sihir. Aku mendapat ini dari black market yang ada di daerah kumuh kerajaan Serlika. Will mengatakan, aku akan mengalahkanmu dengan ini, sambil memegang dagger tersebut. Meskipun sihir angin milik Jin sangat berbahaya, namun kemampuan bertarungnya sangat rendah. Ditambah, dia sedang mengamuk, jadi pergerakannya sangat mudah dibaca.
Hal ini akan mudah jika mengerti cara menangani sihir anginnya dan tahu kelemahannya, ucap Will dalam hati sambil menyerang roh angin tersebut. Roh angin mulai menyerang dengan menggunakan sihir anginnya, namun Will berhasil dipatahkan dengan dagger apinya. Will pergi melompat ke atas dan mengincar bahu roh angin tersebut. Will menyerang bahu roh angin dengan dagger apinya sehingga membuat roh angin terbakar. Roh angin berteriak kepanasan. Will pun segera memegang rantai dan mengikat roh angin tersebut sehingga roh angin terkekang. Setelah itu Will mengatakan, pengekangan berhasil. Sama seperti tadi, benda yang mengekang jin juga merupakan alat sihir yaitu Flame Chain. Will mengatakan, kelemahanmu adalah api, aku sudah mempersiapkan semuanya untuk melawanmu, sambil berbalik badan. Will mengatakan dalam hati, dia bukanlah lawan yang bisa aku kalahkan begitu saja. Tapi karena aku menggunakan ilmu pengetahuanku sebagai penulis dunia ini, aku bisa mengalahkannya dengan mudah. Yah, lagi pula pengetahuan ini memanglah senjata terkuatku, ucap Will dalam hati sambil tersenyum. Granet yang melihat itu terkejut dan mengatakan, oi, apa kau bercanda? Aku tak percaya kau bisa mengekangnya dengan mudah, sambil melihat roh angin. Hanya ini yang bisa aku lakukan, ucap Will kepada Granet. Tidak lama kemudian situasi menjadi hening. Tiba-tiba Sal menangis bahagia dan mengatakan, Will sama, terima kasih banyak. Anda telah menyelamatkan hidup saya. Will yang melihat itu mengatakan, ini belum selesai, kesadarannya masih belum pulih, sambil mengambil sesuatu dari jasnya itu. Yah, aku yakin, dia akan sadar, sambil menggoyangkan lonceng tersebut. Lonceng itu berbunyi sehingga membuat roh angin mendapatkan kembali kesadarannya yang hilang. Ketika kesadarannya pulih, roh angin mulai melepaskan dirinya dari pengekangan. Roh angin terkejut dan mengatakan, apa amukan sudah berhenti? Granet yang melihat itu mengatakan, dia mengatakan sesuatu. Tapi aku tak mengerti sama sekali apa yang dikatakannya. Will yang melihat itu mengatakan dalam hati, bahasa roh hanya bisa dipahami oleh makhluk yang lebih tinggi dari mereka. Tapi aku bisa memahami itu semua, karena akulah yang menciptakan bahasa itu. Will mengatakan, aku yang menghentikan amukanmu. Granet yang mendengar itu terkejut dan mengatakan, seperti yang diharapkan dari utusan dewa, dia bicara bahasa yang tidak bisa kamu dipahami. Sal yang melihat itu kagum dan mengatakan, Will sama hebat. Roh angin yang melihat itu juga ikut terkejut dan mengatakan, kau bisa memahami bahasa kami. Will yang mendengar ucapan dari roh angin, mengatakan, iya. Roh angin mengucapkan rasa terima kasih dan mengatakan, tanpamu, amukanku takkan bisa berhenti, dan hutan ini mungkin akan lenyap. Aku ucapkan terima kasih. Will yang mendengar itu mengatakan, tidak, jangan ucapkan berterima kasih. Sebagai gantinya, aku ingin membuat kontrak denganmu, agar aku bisa memakai sihir roh. Roh angin yang mendengar ucapan dari Will pun mengatakan, itu bukanlah hal yang sulit. Siapa namamu? Will pun menjawab dan mengatakan, Will Campbell. Setelah mengucap namanya, Will pun mengalami proses kontrak dengan roh angin. Setelah kontrak selesai dibuat, roh angin mengatakan, kontrak sudah terbuat, aku, Jin, akan memberikan kekuatan roh angin kepada Will Campbell. Setelah roh angin mengatakan itu, Will pun memperoleh kekuatan angin dan dapat menggunakan sihir angin sambil mengatakan, aku berterima kasih padamu, roh angin Jin. Will mengatakan dalam hati, menguasai sihir roh, langkah pertama selesai. Setelah itu, Granet bertanya kepada Will dan mengatakan, Will, apa itu sihir roh? Will yang mendengar ucapan dari Granet mengatakan, ya, aku mempelajarinya barusan. Granet yang mendengar itu terkejut dan mengatakan, apa itu sesuatu yang bisa kau lakukan begitu saja? Nyatanya begitu, ucap Will kepada Granet. Cuman tetua elf sebelumnya yang bisa memakai sihir roh, kau tahu, kau benar-benar penuh dengan kejutan, ucap Granet kepada Will. Ya aku kan penulisnya, ucap Will dalam hati. Tidak lama kemudian, mereka bertiga pun kembali ke desa elf. Kedatangan mereka bertiga disambut oleh para penduduk yang ada di desa elf. Tetua desa yang melihat mereka dari belakang pun datang menghampiri mereka bertiga. Tetua mengatakan, kalian sudah kembali. Will yang mendengar itu mengatakan, ya, sesuai janji saya sudah menenangkan roh angin. Tetua desa bertanya dan mengatakan, tapi, kenapa pohon-pohonnya masih pada layu? Kesadarannya baru saja pulih, saya yakin pohon-pohonnya akan segera kembali normal, tapi... Kenapa harus menunggu kalau bisa dilakukan sekarang juga, ucap Will kepada tetua. Tetua yang mendengar ucapan dari Will pun terkejut dan mengatakan, sekarang juga. Will pun menjawab, iya. Will pun menggerakkan tangannya, dan mengatakan, Spirit Summon, Jin. Muncullah roh angin Jin. Tetua yang melihat itu mengatakan, ini roh angin yang agung. Penduduk elf yang melihat itu terkejut dan hanya bisa terdiam.
Setelah Will mensumonnya, Will mengatakan, Jin, tolong pulihkan pohon-pohon yang ada di hutan ini. Jin yang mendengar ucapan dari Will pun segera mengabulkannya dan mengatakan, baiklah. Setelah mendengar ucapan itu, Jin mulai memulihkan semua pohon yang ada di hutan ini. Pohon-pohon pun mulai bersinar dan subur. Granet yang melihat itu terpukau dan mengatakan, wah, hutannya bersinar. Indahnya, ucap Sal sambil melihat ke atas. Tidak lama kemudian, seseorang mengatakan, pohon-pohonnya. Setelah pohon-pohonnya kembali seperti semula, Will pun mengucapkan terima kasih dan mengatakan, makasih, Jin. Dan juga, perbaiki Dragon Vein-nya, agar tidak mengamuk lagi. Jin yang mendengar ucapan dari Will pun mengatakan, baiklah, aku mengerti. Lalu Jin bergegas pergi meninggalkan mereka semua. Setelah melihat itu, tetua mulai berteriak dengan semangat dan mengatakan, sang penyelamat. Tetua segera menyuruh para warga dan mengatakan, kalian semua, malam ini kira akan berpesta, kita akan menjamu sang penyelamat kita. Warga yang melihat dan mendengar ucapan dari tetua pun segera pergi bersiap-siap untuk menjamu sang penyelamat desa elf. Tidak lama kemudian, mereka pun berpesta dengan meriah. Will yang melihat itu mengatakan kepada Sal, kelihatannya mereka bersenang-senang. Sal yang mendengar ucapan dari Will pun mengatakan, itu karena semua yang Will lakukan pada kami. Sudah sangat lama sejak terakhir kali melihat mereka tersenyum dengan sangat gembira, sambil melihat para penduduk yang senang berbincang dengan gembira. Will sama, terima kasih banyak, ucap Sal kepada Will sambil membungkuk dengan hormat. Will yang melihat itu mengatakan, hanya untuk semua ini, Sal menjadikan dirinya sendiri sebagai persembahan. Karena pestanya akan dimulai, lupakan saja itu semua dan mari bersenang-senang bersama, sambil mengulurkan tangannya kepada Sal. Sal yang melihat itu senang dan mengatakan, iya. Granet yang melihat Will dan Sal mengatakan dalam hati, aku tidak mengira Sal akan cepat akrab dengannya. Granet pun tertawa dan mengatakan dalam hati, Fufu, seperti yang diharapkan dari sang penyelamat. Will berkumpul bersama dan makan bareng, Will mengatakan dalam hati, kemudian, para elf menjamuku dengan pesta yang meriah. Budaya ras elf jarang menerima ras lain, tapi mereka memperlakukan dengan baik, sambil meminum segelas bir. Setelah berpesta, Will pun pergi ke tempat tidur sambil berbaring. Will mengatakan dalam hati, tetap saja, menolong dan membantu yang lain adalah salah satu dasar dari cerita. Rasanya sangat menyenangkan, berada di posisi, di mana dihargai oleh yang lain. Aku sangat senang bisa menyelamatkan hutan elf yang seharusnya akan musnah dalam sejarah. Aku hanya khawatir efek yang akan timbul karena adanya perubahan sejarah. Aku ingin tahu bagaimana kebenaran sejarah akan berubah dengan adanya keberadaanku di sini. Itu mungkin mengerikan, tapi aku menantikannya. Keesokan harinya, tetua mengantar Will dan Sal pergi. Dengan para elf melihat kepergianku dari desa, aku melanjutkan perjalanan ke tujuanku selanjutnya. Singkat cerita, Will meminta berhenti dan mengatakan, di sini saja. Setelah itu Will turun dari kereta kuda. Granet mengatakan, apa kau yakin mau jalan kaki? Kau telah melakukan banyak hal, jadi aku bisa mengantarkanmu sampai sana, kau tahu. Will yang mendengar ucapan dari Granet pun mengatakan, tidak apa-apa, lagian tidak jauh juga. Selain itu, lebih baik jika kau kembali ke ibu kota kerajaan dan melanjutkan pekerjaan sebagai informan. Setelah mendengar ucapan dari Will, Granet pun tersenyum dan mengatakan, kalau gitu aku akan pergi hati-hati di jalan, kalian berdua. Will yang mendengar itu mengatakan, iya. Granet sama juga, hati-hati di jalan, sambil melambaikan tangannya itu. Setelah itu Granet pun pergi meninggalkan mereka berdua. Will pun bertanya kepada Sal dan mengatakan, jadi, apa kau yakin mau ikut bersamaku? Meskipun hutan elf sudah pulih kembali. Sangat menyedihkan berpisah dengan yang lainnya, tapi, saya berhutang budi sama Will sama, jadi saya di sini. Saya ingin menggunakan hidup ini untuk membantu Will sama, meskipun itu hanya sedikit, ucap Sal kepada Will. Will yang mendengar itu hanya diam saja. Apa mungkin saya hanya akan menjadi halangan? Ucap Sal dengan nada yang sedih. Will yang mendengar ucapan dari Sal pun mengatakan, tidak, malah lebih menyenangkan jika ada teman seperti kau. Setelah mengatakan itu, Will berpikir dan mengatakan dalam hati, memang tidak tampak, tapi Sal punya bakat yang luar biasa melebihi para elf yang lain. Setelah mendengar ucapan dari Will, Sal pun kelihatan senang dan bahagia dan mengatakan, terima kasih banyak. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Will sama. Will yang melihat itu hanya bisa tersenyum. Setelah itu Will melanjutkan dan mengatakan, dengan selamatnya hutan elf dan ditambah adanya Sal. Cerita baru yang tidak ada di dalam novel aslinya mulai terbuat, yang mana akan memengaruhi nasib dari dunia ini. Tapi untuk saat ini, aku masih belum mengetahui apapun tentang hal itu.